buat kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada warga jemaat dan selamat berbakti pada hari ini. Pada Bapak Ibu yang baru pertama kali datang di GKSB Jemaat Bukit Sion Mamuju, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jika membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi pendeta jemaat di pastori jemaat gereja. Sementara kebaktian berlangsung, diharapkan semua HP dinonaktifkan. Penekanan warta jemaat. Kebaktian hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sebagai berikut. Jemaat induk jam 6 untuk sektor 1, cabang kebaktian bambu jam 7 pagi, jemaat induk jam 9 pagi untuk sektor 2, jemaat induk jam 17.00 untuk sektor 3. Kebaktian rumah tangga dan semua kebaktian BPK masih ditangguhkan. Kebaktian anak sekolah minggu dilaksanakan secara online setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi. Diharapkan masing-masing secara online terdiri dari 3 kelas. Dengan ini kami menyampaikan kepada seluruh jemaat dan keluarga-keluarga yang mempunyai anak usia sekolah minggu untuk bergabung dalam kebaktian sekolah minggu. Aktivitas sekolah minggu dapat diambil pada tenda kebaktian di tempat ini. Surat masuk dari Majelis Pekerja Sinode GKSB perihal perubahan jadwal pelayanan kesehatan. Kepada yang terhormat MPJ Bukit Sion Mamuju, salam sejahtera. Berhubungan karena pihak Pelkesi masih ada kendala terkait dengan kehadiran pemateri, maka jadwal pelayanan kesehatan Jemaat Bukit Sion Mamuju semula dijadwalkan tanggal 20 Maret 2021 dalam rangka upaya mengalami perubahan, dalam rangka upaya meningkatkan kesehatan jasmani warga jemaat pasca gempa bumi dan dalam masa pandemi COVID-19, maka melalui kerjasama antara MPS GKSB dan Persekutuan Pelayan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia akan melaksanakan beberapa kegiatan pelayanan kesehatan di Jemaat Bukit Sion Mamuju. Adapun jadwal dan jenis pelayanan kegiatan sebagai berikut. Tanggal 29 Maret 2021 pukul 6.30 sampai 9 pagi, Jemaat Bukit Sion Mamuju, jenis kegiatan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, pembagian feminim kit. Yang kedua, senam olah pernapasan akupresur mandiri peserta lansia. Sehubungan dengan kegiatan pelayanan kesehatan ini, kami berharap kepada MPJ masing-masing dapat menghadirkan warga jemaat yang diminta hadir selaku peserta tepat waktu, dan dimohon kepada MPJ menyediakan fasilitas berupa sound system dan halaman yang cukup. Demikian kami sampaikan untuk ditindaklanjuti agar pelayanan ini dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Majelis Pekerja Sinode, Ketua Pendeta Simon MT Pengai MTH, Sekretaris Pendeta Kalpen Barangan STH. Warta lain, yang pertama, pada hari ini akan dilaksanakan pundi khusus untuk sentralisasi gaji pendeta GKSB. Yang kedua, pada hari ini Pendeta Erni Wastilepen STH melaksanakan pelayanan di daerah Pedasi Limboro. Yang ketiga, pada tanggal 22 sampai 31 Maret 2021 pukul 17.00 selesai, majelis akan melaksanakan perkunjungan ke rumah jemaat untuk kesiapan Jumat Agung dan Paskah. Yang keempat, perbaikan judul jadwal perkunjungan yang telah diedarkan ke jemaat adalah jadwal perkunjungan Jumat Agung dan Paskah 2021. Yang kelima, pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 11.00 akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Alexander dan Saudari Mersilianti Melinda di GKSB Jemaat Bukit Sion Mamuju. Pada tanggal 28 Maret 2021 akan dilaksanakan sakramen baptisan anak. Bagi keluarga yang mempunyai anak yang akan dibaptis dapat menghubungi majelis jemaat. Pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 6.30 sampai dengan pukul 9 pagi atas kerjasama MPS GKSB dan Pelkesi akan melaksanakan sosialisasi tentang kesehatan reproduktivitas untuk perempuan, khususnya anak remaja, perempuan, dan ibu-ibu. Yang terakhir, pada tanggal 2 April 2021, kebaktian Jumat Agung akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Demikian warta jemaat. Atas perhatian kita semua, kami ucapkan terima kasih. Baik, saya jemput kita berdiri. Kita memuji Tuhan dari Mazmur 149 ayatnya yang pertama. Jemaat kita tahbiskan ibadah kita.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan saudara sekalian. Amin. Silakan jemaat duduk. Kita menyanyikan Mazmur 145 ayat yang pertama. bersyukur kepadamu, Allah dan Imam besar kami yang agung, oleh karena hari ini hari yang Engkau kuduskan. Kami boleh bersama-sama duduk di sini, memuji membesarkan nama-Mu, dan menerima berkat dari firman-Mu. Kami mohon kehadiran Roh Kudus
menyertai kami, memberkati kami, sehingga ibadah kami pada hari ini sungguh-sungguh menjadi bukti dari ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan, dan yang olehnya nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua mendapatkan penguatan bagi iman kami. Kami bersyukur di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10. Saya akan baca untuk kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu. Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10 demikian. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kupernakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya, dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Saya ulangi ayat 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang boleh menerima firman-Nya apabila kita melakukannya melalui kehidupan kita. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan PKJ 255. Padamu aku berserah, firman-Mu
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat 9 saya akan tekankan. Saya baca sekali lagi. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Di dalam iman Kristen diajarkan 3 jabatan Yesus Kristus. Yang pertama, ia adalah Raja. Tahun 60-an ada film yang diputar di Indonesia, diimpor dari Amerika Serikat, judulnya King of Kings, Raja di Raja. Bercerita tentang bagaimana Yesus Kristus dipermuliakan sebagai Raja di Raja, Raja dari segala raja. Oleh karena ia, di dalam Injil Matius dikatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di sorga maupun di bumi. Jadi dia raja di sorga, dia juga raja di bumi. Maka disebut raja di raja. Jabatan yang pertama. Yang kedua, di dalam banyak Alkitab dikatakan Yesus Kristus juga adalah nabi. Dia adalah nabi yang melebihi semua nabi. Ya. Dalam Injil Matius pasal 17, maaf. Ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung, datang di sana 2 orang nabi yang paling besar di dalam sejarah kehidupan umat Israel, yaitu Nabi Musa, nabi yang menerima hukum Taurat, dan Nabi Elia, nabi satu-satunya yang tidak meninggal dunia, tetapi yang diangkat ke surga oleh Tuhan. Dan menjadi bukti bahwa Yesus Kristus adalah nabi yang paling agung, yang melampaui baik Nabi Musa maupun Nabi Elia dan nabi-nabi lain. Yang ketiga, Yesus juga disebut imam besar. Bahkan imam besar agung. Kalau saudara membaca, ini berkat biasa diucapkan oleh pendeta di dalam kitab Wahyu dan dalam kitab Ibrani ini dikatakan Yesus adalah imam besar yang agung, bukan hanya di masa lalu, tapi juga dia akan menjadi imam besar agung yang akan datang untuk menjadi imam selama-lamanya. Bacaan kita pada hari ini bercerita tentang satu kekhasan atau keunikan keimaman Yesus Kristus. Apa keunikan itu? Semua imam dalam perjanjian lama datang dari keturunan Lewi. Ya, jadi Yakub mempunyai 12 orang anak, saudara semua menghafalnya. Salah satu anaknya bernama Lewi, keturunannya itu ditunjuk untuk menjadi imam, yaitu yang memimpin agama. Dan imam-imam itu selalu menunjuk satu yang disebut imam besar. Apa tugas imam besar? Imam besar mempunyai tugas untuk mempersembahkan korban, hewan, atau doa, atau korban yang lain, biasanya minyak, tepung, dan lain-lainnya, untuk menebus kesalahan orang-orang yang melakukan kesalahan. Tetapi imam besar sebelum melakukan korban untuk menebus, korban penebusan untuk orang yang bersalah atau berdosa, ia sendiri harus minta ampun dulu kepada Tuhan, karena ia juga adalah manusia yang berdosa. Hari ini kita membaca satu bagian saja dari surat Ibrani, karena keseluruhan surat Ibrani ini bercerita tentang posisi atau kedudukan Yesus Kristus sebagai imam besar yang agung. Mengapa ia menjadi imam besar yang agung? Pertama, oleh karena ia dipanggil khusus oleh Tuhan. Dia bukan keturunan Lewi. Bapak Ibu tahu, kalau kita Natal, Yesus adalah anak siapa? Anak Daud.
Dia keturunan dari Yehuda. Dia keturunan Daud. Dia bukan keturunan imam secara darah daging. Ia adalah keturunan raja. Oleh sebab itu, ada banyak sekali buku sekarang diperjualbelikan di toko buku, terutama di Gramedia, yang bercerita bahwa memang Yesus itu sebenarnya mau datang menjadi raja, karena dia memang keturunan Daud, baik dari ayah duniawinya maupun dari ibu duniawinya. Saya tidak memperpanjang ini. Artinya seandainya Yesus mau menjadi raja, dia bisa, karena dia darah biru, ya. Tapi yang dikatakan di sini dia imam, tetapi bukan keturunan Lewi. Oleh sebab itu disebut di sini dia dipanggil khusus oleh Tuhan sama seperti Imam Melkisedek. Imam Melkisedek itu adalah imam yang pertama kali disebut di dalam Perjanjian Lama. Di dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 20 diceritakan Melkisedek datang kepada Abraham ketika Abraham baru saja memenangkan perang melawan raja-raja di timur, dan dia mempersembahkan roti dan anggur, dan dikatakan dia juga mempersembahkan perpuluhan. Pertama kali dalam Alkitab juga disebut mengenai perpuluhan. Oleh sebab itu posisi Melkisedek sebagai imam yang tidak datang dari keturunan, tetapi yang dipanggil khusus oleh Tuhan itu menjadi simbol menurut Mazmur 110 ayat 4, menjadi simbol dari keimaman Yesus Kristus. Ia dipanggil khusus untuk menjadi imam besar. Dan apa keunikan lain dari keimaman Yesus Kristus? Kalau imam keturunan Lewi mempersembahkan korban, ia mempersembahkan hewan. Tapi Yesus Kristus dikatakan ia adalah imamnya, tapi ia juga adalah korbannya. Yesus Kristus adalah imam yang mempersembahkan korban, tapi yang ia persembahkan adalah dirinya sendiri. Oleh sebab itu Yesus bersedia untuk mati di kayu salib, dan itu yang disebut di sini sebagai ketaatan yang sempurna. Kita ingat ada cerita di dalam Injil ketika Yesus dan murid-muridnya datang di Taman Getsemani untuk berdoa. Di sana diceritakan bahwa Yesus itu berdoa sampai keluar keringatnya seperti darah untuk menolak penyaliban itu, untuk menolak penderitaan itu. Dia berdoa demikian, "Ya Bapakku, kalau bisa cawan itu di dalam agama Yahudi adalah simbol dari penderitaan. Maka kita juga kalau perjamuan pakai cawan, ya, sekarang kita ganti dengan sloki. Itu adalah simbol dari penderitaan. Tadi Yesus bilang kalau bisa penderitaan ini jangan aku pikul." Tetapi tanpa ada jawaban dari Tuhan, Yesus tahu bahwa ia tidak boleh menghindari penderitaan itu. Ia harus menerimanya. Oleh karena itu adalah satu-satunya jalan yang ia bisa lakukan supaya dia menjadi imam besar agung yang menjadi dikatakan dalam bacaan kita. Oleh sebab itu, sesudah ia mencapai kesempurnaannya, yang dimaksud sesudah ia menerima penderitaan itu sampai ia mati di atas kayu salib, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kalau ia tidak menerima penderitaan, kita dalam minggu sengsara. Kalau ia tidak menerima salib, ia tidak bisa menjadi pokok keselamatan bagi kita. Ia tidak bisa menjadi juru selamat kita. Oleh sebab itu Kristus itu harus menerima penderitaan itu supaya ia bisa menjadi juru selamat. Dikatakan di sini ia menjadi pokok keselamatan bagi, ini penting saya garis bawahi, menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ada kata taat di sini. Jadi dalam minggu sengsara yang ke-5 sekarang, ya, ke-5 atau ke-4 dalam kalender gereja ada berbeda-beda. Ada yang
7 minggu, ada yang 6 minggu. Tergantung dari penghitungannya. Kalau tidak salah GKSB mengikuti PGI, kita tidak menyebut minggu sengsara tapi menyebut minggu pra Paskah. Mangga minggu sebelum Paskah. Saya juga lebih suka menggunakan istilah minggu sengsara karena memang yang kita renungkan sepanjang minggu itu sebelum Paskah adalah penderitaan Yesus Kristus, sengsara Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan tanpa penderitaan, tanpa sengsara, yang dengan sukarela ia ambil alih supaya menjadi pokok keselamatan bagi kita. Nah, apa ini artinya bagi kita dalam rangka merenungkan penderitaan Kristus? Tidak ada di antara manusia di dalam dunia ini yang tidak menderita. Banyak sekali penderitaan kita, ya. Penderitaan yang paling ringan, ya, disakiti hati kita oleh sesama kita, ya. Penderitaan yang berat-berat, ya, kita kehilangan macam-macam, kehilangan harta kita, kehilangan keluarga kita, kehilangan hal-hal yang kita anggap paling penting dalam kehidupan kita. Itu juga membuat kita penderita. Kita sakit, itu juga penderita. Kita gagal, itu juga penderita. Ada banyak hal yang mengecewakan kita di dalam dunia ini. Tetapi kalau kita ditanya apa yang membuat Anda paling menderita, apakah kita mempunyai jawaban yang seragam? Tentu yang membuat kita paling menderita adalah karena kita adalah orang berdosa. Tetapi kita bersyukur karena penderitaan yang membuat kita paling menderita, yaitu karena dosa kita itu, oleh penderitaan Kristus telah diubah menjadi keselamatan. Oleh sebab itu, walaupun kita menderita ringan-ringan di dalam dunia ini atau menderita berat menurut ukuran manusia, kita tidak lagi takut karena penderitaan yang paling berat, yaitu penderitaan yang diakibatkan oleh dosa, telah dihapuskan oleh pengorbanan Yesus Kristus, Imam Besar Agung kita, yang mengorbankan tidak hanya hewan tapi bahkan dirinya sendiri untuk keselamatan kita. Oleh sebab itu, mari kita, dikatakan di sini, mari kita menjadi orang-orang yang taat. Yang pertama, kalau kita menghadapi penderitaan apapun, jangan kita melihat itu sebagai sesuatu yang seolah-olah kita kiamat nih. Ya. Karena apa? Bahkan sekalipun Paulus katakan, sekalipun darahku diteteskan demi untuk Kristus, aku tidak merasa menderita. Dan bahkan kalau kita pun meninggalkan dunia ini, kita tidak usah takut, khawatir. Oleh karena apa? Kita telah menerima keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya. Dia bukan hanya raja yang memerintah kita dari surga sekarang. Dia juga bukan hanya nabi yang mengajari kita dari surga sekarang. Tetapi dia juga adalah imam besar kita. Dan saudara tahu apa yang dilakukan oleh Kristus sesudah ia naik ke surga. Dia terus menerus berdoa untuk Anda semua, untuk saya, untuk kita semua. Yesus terus menerus bersyafaat, berdoa supaya di dalam hidup kita di dunia ini, selama kita hidup di dalam dunia ini, kita baik-baik saja. Dan oleh sebab itu tentu kita juga terpanggil, ya, untuk selalu apa? Selalu memberi diri kita untuk Tuhan, memberi diri kita untuk sesama kita. Ya, kita berdoa, kita melakukan hal-hal yang baik. Ibu pendeta kemarin berkhotbah di sini. Hanya satu yang diminta dari kita sebagai orang percaya. Orang Inggris bilang, just do it. Lakukan saja. Apa lakukan saja? Melakukan semua hal yang baik. Nah, kalau orang diterjemahkan dalam kata Indonesia just do it, artinya hanya uang. Banyak orang di dunia ini hanya uang, hanya uang, hanya uang. Tetapi kita diajar untuk melihat apa yang paling berharga dalam kehidupan kita. Kalau tadi saya bertanya apa yang paling membuat kita menderita adalah dosa, maka paling berharga dalam kehidupan kita di dunia ini sekarang bukan duit, bukan apapun, melainkan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Sebab itu jangan sampai kita kehilangan
keselamatan yang sudah diberikan cuma-cuma kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menjadi orang-orang yang setia, taat kepadanya dalam segala perilaku kehidupan kita. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita bersyukur. Kami bersyukur atas firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami betapa berharganya keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah menerima nasib kami. Engkau telah menerima peruntungan kami, yaitu penderitaan akibat dosa, dan menggantinya dengan keselamatan. Engkau telah menjadi imam besar agung yang tidak hanya mengorbankan sesuatu, tetapi mengorbankan dirimu sendiri untuk keselamatan kami. Biarlah kami semua bersyukur, berterima kasih. Kami ingat dalam minggu-minggu sengsara ini, betapa besarnya pengorbanan Tuhan, mengorbankan diri untuk keselamatan kami. Biar kami semua bersyukur bahwa ada Tuhan yang telah memberikan kami yang terbaik, yang tidak akan kami tukar dengan apapun yang kami harapkan, yang kami idam-idamkan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya dari sepanjang abad dan di semua tempat, kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut rumus pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan jemaat duduk kembali. Kita akan menyerahkan tanda syukur kita kepada Tuhan sambil kita memberi persembahan kita menyanyikan PKJ 265. Bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu, dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya.
jiwamu dan bukan karena kebajikan hidupmu. Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita menaikkan doa syafaat, doa persembahan. Kita akan akhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau menyelamatkan kami. Dan walaupun syukur kami tidak seberapa dibanding dengan pengorbanan-Mu, tetapi kami tahu Tuhan sangat menghargai hati kami yang hancur lulu oleh karena dosa, dan yang karenanya datang bersyukur, bertelut di hadirat-Mu, karena Engkau telah menyelamatkan kami melalui pengorbanan Yesus Kristus. Bukti dari syukur kami selalu kami nyatakan dalam berbagai perilaku kehidupan kami, menghormati saudara-saudara kami, mendoakan saudara-saudara kami, menghormati diri kami sendiri, menghargai diri kami sendiri. Juga kami nyatakan dalam bentuk persembahan-persembahan, kemurahan hati, cinta kasih yang kami nyatakan bagi Tuhan, bagi sesama kami, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami. Semua itu menjadi bagian dari persembahan hidup kami. Dan hari ini kami juga menyatakan persembahan kami dengan memberikan sejumlah uang yang Tuhan pinjamkan kepada kami untuk kami pakai mendanai pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami. Kiranya apa yang kami berikan dengan tulus dan ikhlas ini akan berguna. Walaupun jumlahnya mungkin kecil, tetapi gunanya sangat besar. Oleh sebab itu, kami juga berdoa supaya persembahan kami ini tidak membuat kami berkekurangan, tetapi kami justru akan terus diberkati oleh Tuhan. Bukan kami memancing berkat Tuhan, bukan kami sedang meminta Tuhan memberkati kami lebih besar, tetapi kami tahu Tuhan sudah lebih dahulu memberkati hidup kami, dan oleh sebab itu kami dapat dan mampu bersyukur kepada. Ya Tuhan, berkati juga semua yang ada pada kami, baik kesehatan, kekuatan, baik harta benda, dan apapun yang kami boleh miliki, supaya semua itu juga kami pergunakan untuk memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami yang setia dan taat memuji memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi banyak orang yang membutuhkan pertolongan di dalam kehidupan mereka. Kiranya kami juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan menolong banyak orang. Kami bersyukur kami dipakai oleh Tuhan selama bencana gempa bumi. Kami juga boleh berbagi melalui kehidupan kami. Selama COVID-19, dalam segala kekurangan kami juga boleh berbagi. Kami mensyukuri itu semua. Dan kami mengingat ada begitu banyak orang yang masih menderita di dunia, juga di Mamuju, sebagai akibat dari gempa ini.
tidak dapat kami menjangkau semuanya. Tetapi kami tahu Tuhan yang Maha Kaya melalui begitu banyak tangan. Kami mohonkan kiranya mereka yang masih menderita dapat juga diringankan penderitaannya, supaya mereka boleh bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengutus hamba-hambamu di tengah-tengah persekutuan jemaat kami, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta dan keluarga, para penatua dan samas, para pengajar sekolah minggu, para pengurus pelayanan kategorial, semuanya diutus oleh Tuhan bersama dengan seluruh jemaat untuk terus melayani seperti Kristus melayani kami. Dan kiranya kami semua berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang terbaik yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Kami berdoa untuk banyak saudara kami yang mungkin sekarang ini dalam suasana sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang dirawat di rumah. Kami berdoa untuk mereka yang tua dan kurang sehat, sehingga mereka beribadah saja di rumah. Kiranya Tuhan akan menolong semua saudara-saudara kami yang sakit ini, yang lemah ini, supaya mereka juga selalu dikuatkan baik fisik dan maupun iman mereka kepada Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka cita oleh karena kehilangan keluarga, oleh karena kehilangan harta benda, saudara-saudara kami yang baru kehilangan keluarga maupun yang baru kehilangan rumah oleh peristiwa kebakaran. Kami mohon Tuhan akan menolong mereka, melihat semua peristiwa ini sebagai bagian dari kehidupan kami, sebagai bagian dari rahmat Tuhan yang kami boleh syukuri, kami boleh jalani. Karena di dalamnya kami melihat tangan Tuhan yang selalu hadir dalam bentuk kehadiran banyak saudara kami. Ya Tuhan, pelayanan-pelayanan kami, baik di tengah-tengah jemaat, untuk anak-anak kami, untuk para remaja, pemuda, kaum perempuan, kaum bapak, lansia, kami serahkan. Tuhan sendiri menolong kami untuk dapat meningkatkannya ke depan. Kami berdoa untuk pelayanan Ibu Pendeta ke Pedasi. Tuhan kiranya memberkati, juga memberkati perjalanannya pulang dan pergi. Ya Tuhan, kami menyerahkan masyarakat kami di Mamuju ini, Pasta Jempa, ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan pemerintah kami di daerah ini, di tingkat RT RW sampai ke tingkat gubernuran. Kiranya Tuhan memakai mereka untuk sungguh-sungguh menjadi alat dalam tangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Juga pemerintah kami di pusat yang bekerja keras untuk mengatasi ancaman COVID-19 dan COVID turunannya. Kiranya Tuhan menolong mereka, sehingga proses vaksinasi yang sekarang ini berlangsung bisa berjalan dengan lancar dan akan membawa manfaat bagi masyarakat bangsa kami untuk dapat mengalahkan, untuk dapat mengatasi ancaman dari COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami bersyukur gempa bumi ini juga mengingatkan kami untuk tidak hanya melihat pada diri kami, tetapi juga untuk melihat sesama kami. Ini adalah pembelajaran yang sangat berharga, yang kami juga syukuri, oleh karena Tuhan juga mengulurkan tangan melalui banyak orang yang datang menolong kami bersama-sama. Ya Tuhan, kami mohon kiranya kehidupan kami hari ini dan sepanjang minggu ini juga akan diberkati dengan segala yang baik, yang olehnya kami terus bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak persoalan dalam kehidupan kami, ada banyak kebutuhan kami, semuanya kami serahkan. Tuhan sendiri yang menolong kami untuk memenuhi. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan. Ampunkan segala dosa kami. Karena semuanya ini kami mohon
melalui Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan PKJ 232 ayat 4. Hidup kita kepada Tuhan, kita mengangkat hati kita kepadanya, dan kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Robert Borong PhD yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan Bapak beserta keluarga. Kita akhiri ibadah kita. Sekali lagi kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 282 ayatnya yang pertama dan yang kelima.